Druig's gone. Film ini merupakan film ke-25 dari Marvel Cinematic Universe yang mengisahkan tentang sekelompok pahlawan dari luar angkasa yang telah melindungi bumi sejak awal peradaban manusia dari kejahatan makhluk bernama Deviants. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Pada awalnya, semua itu terdapat ras tertua di alam semesta, yaitu Prime Celestial yang dipimpin oleh Elysium the Judge. Kehadiran Celestial ini membawa keseimbangan bagi seluruh kehidupan dengan menciptakan bintang termasuk matahari di tata surya kita. Celestial juga membawa kehidupan lain seperti makhluk hidup yang bisa hidup. Kehidupan itu terus berkembang sampai akhirnya muncullah makhluk predator dari kedalaman ruang angkasa yang mulai membuat kekacauan di seluruh alam semesta. Makhluk tersebut adalah Deviants. Celestial Elysium tentu saja tak tinggal diam. Ia mengirim kelompok yang terdiri dari 10 individu untuk melindungi salah satu planet yang dihuni oleh manusia. Mereka adalah Eternals, pahlawan abadi dari planet Olympia. Selama berabad-abad, Eternals berpindah-pindah ke peradaban berkembang dengan mengendarai pesawat berbentuk kotak bernama Domo. Pada 5000 sebelum Masehi, Eternals tiba di bumi, tepatnya di zaman Mesopotamia. Mereka mulai melawan Deviant yang mencoba menyerang manusia yang pada saat itu belum mengenal sabun. Setiap Eternals memiliki kekuatan berbeda, seperti Ikaris yang memiliki kekuatan energi laser dari matanya dan juga bisa terbang dan kuat. Tena memiliki kekuatan menciptakan energi pedang dan perisai. Kingo mampu melemparkan energi ledakan dari centiknya. Makari si kecepatan super, Gilgamesh si tangan super, Spirited si ahli ilusi, Druig si manipulasi pikiran, Pestos si teknopati yang memiliki kecerdasan dalam menciptakan teknologi baru, Ajax si Estes yang bisa menyembuhkan diri dan Eternal, dan yang terakhir Cersei si pengubah molekul benda mati menjadi apapun yang ia inginkan. Setelah Deviant berhasil dikalahkan, Cersei mengambil pisau batu lalu mengubahnya menjadi belati berlapis emas dan memberikannya kepada salah satu bocil dari ras manusia. Eternals kemudian memutuskan untuk tetap tinggal di bumi untuk menjaga manusia dari Deviants. Scene berpindah ke masa sekarang, tepatnya di London, di mana Cersei sekarang menjadi ilmuwan museum dan membuka kelas untuk mengajari anak-anak tentang sejarah. Cersei sering didampingi pacarnya yang merupakan ras manusia. Ia bernama Dan Whitman. Saat Cersei mulai mengajar, tiba-tiba gempa besar terjadi. Cersei pun menyuruh anak-anak untuk berlindung di bawah meja. Namun ada salah satu anak perempuan yang malah duduk gembira di bawah batu artefak yang hampir jatuh. Untung saja Cersei langsung menggunakan kekuatannya untuk mengubah artefak tersebut menjadi pasir. Setelah itu gempa mulai mereda dan hilang entah kemana. Malam harinya, Cersei merayakan ulang tahun Dan di sebuah kafe bersama Spirit yang selalu berubah menjadi wanita dewasa saat di tempat khusus dewasa. Cersei memberikan hadiah Dan berupa cincin kuno dari sejarah keluarga Dan yang disimpan berabad-abad. Saat ketiganya pergi pulang melewati pinggiran sungai, mereka dihadang oleh Deviants bernama Crow. Cersei pun terkejut karena sudah beribu-ribu tahun Deviants tak pernah muncul. Cersei kemudian menyerang Crow dan memancingnya ke tengah jalan bersama Spirit. Spirit lalu menggunakan kage bunshin jutsunya bersama Cersei untuk memanipulasi Crow. Namun sayangnya Crow tak terpengaruh ilusi Spirit dan tahu tubuh mereka berdua. Di waktu yang sama, Ikaris datang menyerang Crow yang membuat Crow menghantam sebuah truk dan terguling. Cersei dengan sigap mengubah truk tersebut menjadi kelopak bunga agar sang supir aman sentosa. Ikaris lalu kembali menyerang Crow sampai Crow terlempar ke sungai dan pergi dari hadapan mereka. Setelah kejadian tersebut, Cersei menjelaskan siapa dirinya sebenarnya kepada Dan, serta tujuan para Eternals di bumi. Dan pun melontarkan pertanyaan tentang para Eternals yang tak membantu perang besar saat The Avengers melawan Thanos. Cersei lalu menjawab kalau Eternals hanya diperintahkan untuk melawan Deviants dan tak akan ikut campur dalam konflik manusia kecuali kalau Deviants terlibat.
Cersei juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah menikah dengan Ikaris selama 5.000 tahun sebelum akhirnya mereka berpisah. I'm glad you did. I have to go. Cersei, Sprit, dan Ikaris kemudian kembali ke apartemen Cersei. Check on you because of the earthquake. Mereka membahas tentang gempa bumi tadi siang dan kemunculan Defiance. Hal itu membuat Cersei yakin kalau keduanya ada hubungannya dengan Kemangi. Mereka pun memutuskan untuk menemui Ajak serta anggota Eternal lainnya. Scene kemudian menunjukkan kilas balik 575 sebelum Masehi di Babilonia. Setelah pertempuran sengit antara Eternals dan Defiance, Ajak membuat ikatan dengan Celestial Arishem menggunakan bola kecil energi yang ada di dalam tubuhnya. Di hadapan Arishem, Ajak curhat masalah yang ada di bumi, di mana dirinya mulai mengkhawatirkan tentang kehidupan manusia. Tetapi Arishem meminta Ajak untuk tetap fokus dengan tujuan utama Eternals di bumi. Ajak lalu kembali ke markas dan melihat Phastos sedang merancang mesin uap untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun karena menurut Ajak mesin tersebut terlalu dini, akhirnya Phastos mengurungkan rencananya dan mengganti mesin uap dengan alat baja. Need to plant their own crops. Rolling along slower than some of us was. Making a mess. Seiring berjalannya waktu, Ikaris lalu mengungkapkan perasaan cintanya kepada Cersei dan mereka menikah pada tahun 400 sebelum Masehi yang disaksikan oleh semua anggota Eternals serta Kekaisaran Gupta. Pada tahun 1521 Masehi di Spanyol, tepatnya di Tenochtitlan, terjadi perang konflik antara manusia. Ajak menginstruksikan ke anggotanya agar tak ikut campur urusan mereka. Tepat di tengah-tengah kejadian tersebut, Tena mengalami mati wiri, sebuah derita psikologis seorang Eternals karena terlalu banyak ingatan yang mereka peroleh semasa hidupnya dan sangat berpotensi membahayakan. Tena yang tak terkontrol hampir menyerang Cersei, bahkan hampir saja membunuh Makari. Untung saja Tena berhasil dihentikan oleh Ajak dan juga Gilgamesh. Listen to my voice. Setelah Tena tersadar, Ajak mengungkapkan bahwa dirinya harus menghapus semua ingatan Tena agar Matahwiri tak selalu merasukinya. Tentu saja Tena menolak karena ia ingin mengingat masa lalunya. Gilgamesh kemudian maju dan mengatakan kalau dirinya siap untuk terus menjaga Tena di mana dan kapanpun Tena berada. Di saat diskusinya tersebut, Druig masih marah dengan perilaku manusia. Ia pun nekat mengendalikan pikiran orang-orang agar berhenti berperang. Druig juga menantang Ajak, jika mau menghentikannya, maka Ajak harus membunuhnya. Ajak pun akhirnya membiarkan Druig pergi, serta menyuruh anggota Eternals untuk berpisah dan menjalani hidup mereka masing-masing di bumi. Dan sejak tahun-tahun itulah Ikaris berpisah dengan Cersei. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Ikaris, Sprit, dan Cersei pergi ke Dakota Selatan untuk menemui Ajak. Namun saat mereka tiba di kediaman Ajak, mereka menemukan kalau Ajak sudah meninggal di depan rumah. Di saat itu juga, Cersei melihat energi bola kecil keluar dari tubuh Ajak, kemudian secara ajaib masuk ke tubuh dirinya. Seketika itu juga, Cersei terhubung langsung dengan Arishem, yang artinya Ajak memilih Cersei sebagai penggantinya. Went inside me. Perjalanan mereka selanjutnya yaitu ke kota Mumbai untuk menemukan Kingo. Setibanya di sana, mereka bertiga menemukan Kingo sudah menjadi artis Bollywood. Kingo lalu menyambut mereka dan memperkenalkan manajernya yang bernama Karun Patilele. Patilele sudah bekerja dengan Kingo selama 50 tahun. Karena itulah ia sudah tahu tentang rahasia Eternal. Di sini Ikaris memberitahu Kingo bahwa Ajak telah terbunuh oleh Defiance dan kini sudah waktunya Eternals untuk berkumpul. Namun sayangnya Kingo belum siap karena pada saat ini karirnya sedang naik daun, bahkan menandingi Sarukan. Patilele kemudian membujuk Kingo kalau keluarga adalah yang terpenting. Patil juga siap menemani Kingo dalam perjalanan mencari Eternal lain.
Cersei, Ikaris, Split, Kingo, dan Patil lalu pergi ke Australia menggunakan jet pribadi Kingo untuk menemui Tenna dan Gilgamesh. Di dalam perjalanan, Kingo sengaja menyuruh Patil untuk merekam yang nantinya akan dijadikan film dokumentasi perjalanan mencari Eternal. Tidak singkat cerita, mereka akhirnya tiba di kediaman Gilgamesh yang berada di tengah-tengah gurun berbatuan. Gilga lalu membawa mereka ke Tenna yang sedang menggambar. Di sini Tenna kumat dan hampir menyerang Eternal lain. Namun untung saja ia berhasil disadarkan oleh Gilgamesh dan juga ilusi dari Split. Remember. Saat mereka sedang makan sego blokohan, Cersei sengaja keluar dari ruangan untuk melihat hasil gambar Tenna yang ternyata gambar sabuk 6. Gambar tersebut menunjukkan beberapa planet yang pernah Tenna tinggali sampai akhirnya dihancurkan. Siapa yang menghancurkannya? Gilgamesh kemudian mengatakan kepada Cersei kalau Tenna sering menyebut gempa besar adalah sumber kehancuran. Merasa kalau gempa kemarin di London ada kaitannya, Cersei pun mencoba berkomunikasi kembali dengan Arishem menggunakan bola energi di tubuhnya. Arishem. Setelah terhubung, Cersei mengungkapkan tentang keanehan yang sedang terjadi di bumi. Arishem lalu menjelaskan kalau semua itu disebabkan oleh emergensi atau kelahiran yang bakalan terjadi. Arishem lalu memberitahu tujuan sebenarnya Eternals di bumi, yaitu membantu lahirnya Celestial Tiamat. Jadi ternyata sebelum terbentuknya sebuah planet, Arishem lebih dulu menanamkan benih Celestial di semua planet alam semesta dan menjadikan planet tersebut sebagai inang Celestial. Setiap jutaan tahun, Celestial baru akan muncul yang tentu saja menyebabkan kehancuran total bagi penghuni planet. Kemunculan Celestial sudah terjadi di planet-planet lain, hingga akhirnya kini giliran bumi yang sebentar lagi akan mengeluarkan Celestial. Celestial itu sendiri bisa muncul melalui bentuk kehidupan cerdas termasuk manusia yang sebelumnya dihentikan oleh serangan Deviants. Tapi berkat adanya Eternals, akhirnya Deviants bisa disingkirkan. Sayangnya, tindakan Eternals itu malah membantu kelahiran Celestial, yang sama saja membiarkan kehidupan di bumi hancur. Cersei pun mulai takut dengan kelahiran Celestial. Namun bagi Arishem, hal itu hanyalah siklus penciptaan bentuk kehidupan mereka. Celestial nantinya akan membentuk bintang baru dari energi kehidupan planet sebelumnya. Begitulah terjadinya alam semesta yang diciptakan Arishem. Jika tanpa siklus tersebut, maka alam semesta akan jatuh ke dalam kegelapan yang membuat semua kehidupan bakalan berhenti. Arishem juga mengungkapkan bahwa planet para Eternals yaitu Olympia itu sebenarnya tidak ada. Ada tempat tersendiri bernama Rod Forge yang merupakan tempat para Eternals diciptakan. Tetapi para Eternals tak bisa mengingat tempat tersebut karena setiap terjadinya emergency, maka ingatan mereka bakalan di-reset ulang dan ingatan mereka bakalan disimpan di tempat khusus. Alasan Arishem menyimpan ingatan Eternals adalah untuk dipelajari sebagai jalan membuka misi planet berikutnya, serta menciptakan Deviants karena setiap planet yang dijadikan inang Celestial memiliki predator sendiri. Arishem sengaja menciptakan Deviants untuk menyeimbangkan kehidupan di setiap planet. Namun sayangnya Deviants mampu berevolusi, dalam tanda kutip hilang kendali dan tahu kelahiran Celestial. Itulah alasan Deviants membasmi semua bentuk kehidupan cerdas di planet agar Celestial tidak lahir. Karena kesalahan dalam menciptakan Deviants, akhirnya Arishem menciptakan Eternal yang tidak bisa berevolusi untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah mendengar dongengan dari Arishem, Cersei pun beritahu yang lain tentang tujuan Eternal sebenarnya. Mereka langsung terkejut dan sadar tentang penderitaan mental Tenna karena ia gagal dari penghapusan ingatan. Itulah alasan Tenna sering mengatakan gempa besar adalah awal dari kehancuran, alias kelahiran Celestial. Karena kebanyakan Eternal sudah beribu-ribu tahun berbaur dengan manusia, mereka pun menjadi tak tega jika manusia punah dan berniat untuk menyelamatkan umat manusia. Satu-satunya yang bisa mencegah emergency adalah Druid yang mungkin mau menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pikiran Celestial Tiamat agar tertidur selamanya. Mereka pun langsung OTW ke Amazon untuk menemui Druid. Tidak singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah desa terpencil di hutan Amazon. Setelah bertemu Druid, Cersei menjelaskan tentang kematian Ajak dan tugas Eternal sebenarnya.
Tetapi di sini Druid terlihat tak peduli dan marah karena Pate Lele merekam dirinya. You must not give up hope.